Memberi salam kepada ibu guru. Duduk sini kok. Duduk sama Haris aja. Ibu absen terlebih dahulu ya. Al-Huda, Alfat, Alfian, Sakit.
dan tenor adalah suara laki-laki. Vokal group ialah sekelompok penyanyi yang bernyanyi bersama dalam satu suara, dua suara, atau polifoni atau tiga suara. Nah, di mana di sini digabungkan antara alto, bass, sopran, soprano, gitu. Ada paham? Ada yang bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Coba ada yang mau baca? Oke. Pengertian vokal group. Vokal group merupakan kumpulan beberapa penyanyi yang bernyanyi bersama dalam rentang vokal yang berbeda seperti sopran, alto, bass, dan tenor. Soprano dan alto adalah suara wanita, sedangkan jenis suara yang bass dan tenor adalah suara laki-laki. Vokal group ialah kelompok penyanyi yang bernyanyi bersama dalam satu suara, dua suara, atau polifoni. Oke, bagus. Beri aplaus kepada Bella. Nah, di sini ada juga ciri-ciri vokal group. Vokal group itu banyak sekali ciri-cirinya. Ada 5, yaitu terdiri dari 3 sampai 8 orang. Jadi lebih sedikit dari paduan suara. Biasanya kan kalau paduan suara itu ada 20 orang. Pernah nggak nengok yang paduan suara pas saat penyebaran 17 Agustus kemarin? Ada yang ikut kemarin dari kelas ini? Ada nggak? Boleh angkat tangan? Ada berapa kemarin anggota kita? 50. Nah, itu namanya di dalam paduan suara. Tapi kalau misalnya di dalam vokal group itu mencakup sedikit ya, ada mungkin 10 atau 15 orang. Nah, yang kedua ada suara nyanyian tersebut terbagi menjadi alto, mezzosopran, sopran, tenor, barito, dan bass, tergantung kemampuan dan kecocokan masing-masing. Misalnya kita bisa alto. Nah, siapa namanya? Umi ya? Umi bisanya bass misalnya. Nah, itu digabungkan antara alto dengan bass. Apakah itu cocok atau enggak? Apakah bintang mampu? Apakah Umi mampu atau enggak? Tapi kalau misalnya bintang nggak mampu di dalam alto atau sopran atau jenis-jenis suara perempuan, kita cari dia kemampuannya di mana. Sama kayak Umi. Umi mungkin nggak bisa di bass, bisanya di sopran. Nah, kita asalnya di sopran. Jadi digabungkan di dalam satu suara itu, makanya terjadinya vokal group, di mana perpaduan antara jenis-jenis suara perempuan dan jenis-jenis suara laki-laki. Nah, yang ketiga ada konduktor atau dirijen. Nah, di dalam vokal group itu tidak ada namanya dirijen. Nah, kalau misalnya paduan suara yang 17 Agustus kemarin itu ada dirijen. Tahu apa itu dirijen? Apa? Paduannya untuk bernyanyi. Nah, itu dia. Kenapa dia ada paduan di dalam paduan suara? Supaya nanti pada misalnya kan di dalam vokal group itu kan adanya jenis-jenis suara perempuan atau laki, pembagian suara tadi. Nah, makanya adalah adanya dirijen supaya nanti pas saat dia memadukan suara satu, suara dua, suara tiga, jadi bisa pas dia. Mau nyanyi sebelah sini, tunjuk sebelah sini. Mau nyanyi yang di tengah, tunjuk yang di tengah gitu. Paham? Nah, yang keempat adanya desain lagu lebih bebas dan tidak terikat aturan. Nah, di dalam vokal group itu bebas, bisa di aransemen. Tahu di aransemen? Tahu apa itu aransemen? Pernah dengar nggak aransemen itu apa? Dah? Nggak tahu apa itu aransemen? Nah, aransemen itu adalah misalnya nyanyi Indonesia Raya itu yang paling benarnya begini, tapi kita aransemen, kita ubah dengan ciri khas kita masing-masing. Kita mau ubahnya bagaimana, dengan musiknya yang bagaimana, dengan suara paduan suara yang bagaimana, dengan pembagian suara yang bagaimana. Itu namanya apa namanya? Aransemen. Mengubah kembali musik yang pada dasarnya. Nah, yang kelima adalah penampilan gerakan yang mendukung makna lagu dengan atau tanpa improvisasi yang dominan dengan atau tanpa musik. Itu vokal group. Menampilkan gerakan, misalnya koreografer. Tahu kan koreografer gerakan sedikit-sedikit. Misal pas saat 17 Agustus itu kalian kayak gini.
malu, kan kita belajar. 17 Agustus tahun 45. Cepat. Mau dibareng sama ibu? Mau? Mau nggak? Nggak. 7, 8. 17 Agustus. Ibu nggak dengar suaranya? Iya kan? Dengar nggak kalian? Nggak. Yang belakang bisa suara tenor? Coba, ibu mau tes aja dulu. 1, 2, 3. Tinggi dia, suara tinggi. 1, 2, 3. Cepat, ayo. Bisa. Bisa. Coba. Sama-sama yuk, sama-sama. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun. Tinggi suaranya, jangan malu-malu. Bisa. Oh enggak, suara rendah sama pas ya. Ini 1, 2, 6. Ini 6. Ini 6 suara rendah. Itu ini suara apa tadi? Bariton, suara sedang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 suara bass. Oke? Oke, 1, 2, 3 nih, yang sedang. Biasa aja, biasa keren banget nyanyi. Enggak pun kedengar suaranya. Coba. 17 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita. Coba. Ulang. 1, 2, 3. Tinggikan lagi suaranya, tinggikan lagi. Lagi suaranya, tinggikan lagi sedikit. Ulang 17 Agustus, tapi tinggi, agak tinggi sedikit lagi. Iya Bu. Makasih ya Bu. Oke, coba. Coba, 1, 2, 3. Nah, kalau lebih rendah dari itu, bisa? 1, 2, 3. Itu nggak dengar, bukan rendah namanya. Itu memang ada suara. Cepat, 1, 2, 3. Cepat. 7, 8. Nah ini pas. Coba dia sendiri. Coba dengerin. Nggak apa-apa. Ayo coba. Nggak apa-apa. Itu yang bilang itu 17. Cepat 1, 2, 3. Kan nggak ada yang mau bilang Indonesia lah. Coba. Nah ini suara bass. Memang suara berat. Suara beratnya laki-laki. Ada yang bisa lagi suara bass kayak tadi? Oke. Udah paham? Paham? Nah, sekarang sebenarnya ada lagi materi kita yaitu apa namanya? Postur tubuh saat sedang menyanyi. Postur tubuh yang benar saat sedang menyanyi. Boleh salah satu ibu tunjuk ya di depan, satu laki-laki, satu perempuan. Nah bintang sama yang belakang sebenarnya Zikri. Boleh maju ke depan? Boleh maju. Ayo maju yuk. Gak apa-apa, cepat. Cepat. Ibu jemput ya, jemput. Cepat. Pas ini. Ayo bintang. Ayo.
Oh, bisa berarti. Nah, enggak. Dia harus itu dia. Jadi kalau misalnya kalian nyanyi, coba organnya untuk buku bisa nggak? Susah nggak dadanya? Susah dong. Karena nggak bisa tarik nafas dengan benar. Nah, boleh duduk nanti untuk Zikri sama Bintang. Boleh beri aplaus.